Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian sirah para nabi dan kita ada di pembahasan masih Nabi Isa alaihissalam. Dan ini pertemuan kesekian kalinya tentang Nabi Isa karena ceritanya panjang. Kemarin kita jelaskan semua tentang Nabi Isa, mulai dari lahirnya Nabi Isa, bahkan sebelum lahirnya Nabi Isa, kejadian-kejadian tentang Siti Maryam, kemudian Nabi Isa lahir, apa saja mukjizat Nabi Isa, kemudian apa saja yang didakwakan, bagaimana Nabi Isa berusaha dibunuh, bagaimana Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, dan bagaimana kaum Hawariyun setelah ditinggal pergi Nabi Isa. Sudah kita sampaikan semuanya. Sekarang adalah pembahasan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Nabi Isa turun kembali, ya. Diterangkan dalam sebuah riwayat tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam ketika Dajjal merajalela. Ba'athallahu al-Masih ibn Maryam, Allah utus kembali Isa putra Maryam. Fayanzilu indal manaratil bayda sarqi Damasqa. Jazakallah. Maka Nabi Isa akan turun di menara putih, di menara putih sebelah timur Damaskus. Kemudian wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakaini, meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Jadi Nabi Isa turun di bawah malaikat. Idza ta'ta'a ra'sahu qatara wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumanun kallu'lu'. Bila Nabi Isa menundukkan kepalanya, maka air pun menetes. Bila beliau mengangkat kepalanya, air pun bercucuran laksana mutiara. Wala yahillu likafirin yajidu riha nafsihi aw nafasihi illa matah. Tidaklah orang kafir mencium aromanya Nabi Isa kecuali mati, ya. Ini adalah hadis tentang Nabi Isa turun. Kemudian Nabi Isa turun ini membawa misi. Di antara misinya adalah Nabi Isa alaihissalam menghancurkan salib-salib. Kemudian Nabi Isa juga menghapuskan pajak
Dan Nabi Isa alaihissalam membunuh apa? Babi-babi. Rasulullah mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam, hampir-hampir Nabi Isa akan turun di tengah-tengah kalian, hakaman sebagai hakim, pemimpin, adlan yang adil. Fayaksirus salib, beliau mematahkan atau menghancurkan salib. Artinya beliau menghancurkan, menggugurkan kekristenan. Wa yaqtul al-khinzir, membunuh babi. Wa yad'ul jizyata, menghapus upeti atau jizya. Wa yafidul mal hatta la yaqbalahu ahadun, dan nanti zamannya Nabi Isa ketika memimpin kembali, maka ada harta yang melimpah ruah, harta melimpah ruah, sampai-sampai seseorang tidak ada yang menerima zakat karena makmur zaman itu. Dan nanti orang-orang Nasrani akan beriman di akhir zaman. Dalilnya dalilnya wa inna min ahli kitabi, surat An-Nisa ayat 159. Wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya. Ini dalil bahwa Nabi Isa belum wafat. Saya ulangi ya. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya. Kalau sekiranya Nabi Isa sudah apa? Wafat, buktinya ahli kitab belum apa? Belum beriman. Itu dalil bahwa Nabi Isa belum wafat. Tidak ada seorang pun ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya. Paham maksudnya? Nah sekarang mereka belum beriman, berarti Nabi Isa belum apa? Belum wafat. Dan di hari kiamat nanti Nabi Isa akan menjadi saksi mereka. Surat An-Nisa 159. Dan nanti jamaah kaum muslimin yang benar-benar Islam, yang benar-benar murni, itu akan terkonsentrasi di negeri Syam, Baitul Maqdis. La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haq. Perhatikan, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang membela kebenaran. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Akan selalu ada. Dalam riwayat yang lain, la yadurruhum man khadalahum, tidak memadaratkan mereka orang-orang yang menelantarkan mereka, yang enggak nolong mereka, yang tidak menolong mereka, tidak membahayakan mereka orang yang menelantarkan mereka, tidak membahayakan mereka orang-orang yang enggak mau nolong. Dan mereka berpusat di Baitul Maqdis nanti akhir zaman. Fayanzilu Isa bin Maryam, dalam kondisi tentara Islam akhir zaman berkumpul di Baitul Maqdis, Nabi Isa turun. Turunnya tadi di mana? Di Damaskus. Damaskus itu mana kalau sekarang? Syria. Maka Nabi Isa setelah turun di Damaskus, Nabi Isa berjalan menuju Baitul Maqdis. Sampai di Baitul Maqdis, Nabi Isa masuk ke komplek Masjidil Aqsa. Ketika sampai di komplek Masjidil Aqsa, ternyata kaum muslimin Taifah Mansurah, kaum muslimin akhir zaman ini sudah berkumpul di Masjidil Aqsa, hampir melaksanakan sholat subuh. Kemudian Nabi Isa datang dan
tentara Islam Taifah Mansurah itu tahu ini Nabi Isa. Mereka paham karena mereka ini membaca hadis, mereka ini orang baik akhir zaman. Ini adalah tentara Allah pilihan, kaum muslimin yang terpilih di akhir zaman. Mereka paham hadis-hadis akhir zaman, dan Allah takdirkan mereka hidup di masa itu, sehingga ketika Nabi Isa itu hadir, mereka langsung kenal ini Nabi Isa, ini Nabi Isa. Maka imamnya mundur dan mempersilahkan Nabi Isa untuk apa? Mengimami sholat. Sebagian ulama menafsiri bahwa imam yang jadi imam tadi itu adalah Imam Mahdi, ya. Tetapi Nabi Isa menolak, tidak mau, karena sholat ini tadi diikomahi untukmu, bukan untukku. Sehingga Nabi Isa alaihissalam memilih untuk menjadi makmum, ya, Nabi Isa menjadi makmum. Wa imamuhum rajulun soleh, dan yang jadi imam adalah lelaki yang soleh, pilihan. Fabainama imamuhum qad taqaddama, ketika imamnya sudah maju ke depan mau sholat subuh, Nabi Isa turun datang ke Baitul Maqdis. Faraja'a dzalikal imam, maka imam tadi mundur ke belakang dengan tujuan mempersilakan Nabi Isa untuk ngimami sholat. Fayadau Isa yadahu baina katifahi, tapi Nabi Isa meletakkan tangannya di antara kedua pundak orang ini, bahu orang ini. Kemudian Nabi Isa berkata, taqaddam fasolli, silakan maju, monggo sholat. Fa innaha laka uqimat, sungguhnya sholat subuh ini diikomai untukmu, bukan untukku. Fa yusolli bihim, akhirnya imamnya tadi ngimami, ya. Setelah itu insarafa, qala Isa bin Maryam, setelah itu Nabi Isa berkata kepada tentara Islam itu, iftahul bab, buka pintunya, kita akan berperang melawan Dajjal. Ya, dalam riwayat yang lain, fa bainama hum yu'idduna lil qital yusawwuna sufuf id uqimatis salatu, ketika mereka sudah mempersiapkan perang melawan Dajjal yang merajalela menghampiri negeri-negeri, ya, maka kaum muslimin sudah merapatkan barisan mau perang, tiba datang waktu sholat, maka dikomatilah sholat, dan disitulah Nabi Isa turun, ya, fa'ammahum. Nah, kemudian ikhwatal iman, tadi tempat turunnya Nabi Isa sudah kita jelaskan, yaitu di Damaskus. Berapa lama Nabi Isa tinggal di muka bumi? Apakah Nabi Isa turun terus lama di bumi, ataukah sebentar saja? Ada dua hadis yang kalau kita tidak memahami dengan pemahaman ulama, maka kita menganggap terjadi kontradiksi. Hadis yang pertama menjelaskan Nabi Isa ini di dunia turun 7 tahun. Tapi ada hadis lain yang mengatakan Nabi Isa 40 tahun. Ada dua riwayat. Ada riwayat Nabi Isa ini tinggal di dunia, turun tinggal di dunia 7 tahun. Ada yang berapa tadi? 40 tahun. Nah, ini gimana? Fayab'atsullahu Isa bin Maryam, Allah mengutus kembali Nabi Isa, menurunkan Nabi Isa, ka'annahu Urwa bin Mas'ud, wajahnya Nabi Isa seperti Urwa bin Mas'ud. Jadi sahabat Nabi yang wajahnya mirip Nabi Isa namanya Urwa bin Mas'ud. Fayatlubuhu, kemudian Nabi Isa mencari-cari Dajjal, fayuhlikuhu, dan berhasil membunuh Dajjal. Perhatikan. Tsumma yamkuthun nas sab'a sinin. Kemudian Nabi Isa tinggal di dunia ini 7 tahun. Laisa baina tsnaini adawa.
ketika Nabi Isa memimpin selama 7 tahun itu tidak ada terjadi pertikaian di antara dua orang, tidak ada. Thumma yursilullah rihan baridan, setelah itu Allah mengirim angin yang dingin dari negeri Syam. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbi mithqalu dzarratin min khairin wa imani illa qabattu. Setelah Nabi Isa wafat, Allah kirim angin dingin, tidaklah orang yang iman meskipun dalam hatinya hanya sebiji dzarrah iman, maka Allah matikan dengan angin yang apa tadi? Dingin tadi, sehingga wafat semuanya. Ya, orang yang beriman diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Lah, tapi ada riwayat yang lain mengatakan Nabi Isa berapa tadi yang satunya? 40 tahun. Ini kan bilangan, namanya bilangan itu kan sesuatu yang pasti, nggak mungkin dua-duanya benar. Yang satu mengatakan berapa tadi? 7, yang satu mengatakan 40. Nah, gimana ini? Setelah diteliti oleh para ulama, maksudnya 40 tahun itu jumlah keseluruhan umurnya Nabi Isa. Sedangkan 7 tahun itu ketika Nabi Isa setelah turun. Sehingga di situ kita paham Nabi Isa ketika diangkat ke langit umurnya 33 tahun. Bisa dipahami kira-kira? Nabi Isa ketika diangkat ke langit umurnya berapa tadi? 33 tahun. Balik nanti turun, Nabi Isa ada di bumi memimpin kaum muslimin berapa tadi? 7 tahun. Sehingga antara riwayat 40 tahun dengan riwayat apa? 7 tahun tidak ada perselisihan pendapat, tapi itu kompromi. Nah, oke. Jadi Nabi Isa turun di Damaskus, datang ke Baitul Maqdis. Ternyata di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa sudah ada kaum muslimin sudah berkumpul di situ, dipimpin oleh siapa tadi? Imam yang soleh, sebagian ulama mengatakan Imam Mahdi. Kemudian Nabi Isa dalam kondisi seperti itu menyiapkan pasukan Islam Taifah Mansurah. Makanya lihatannya, di hadis kan dikatakan akan ada Taifah Mansurah, kelompok akhir zaman yang terus berjuang di jalan Allah, nanti akan berkumpul di Baitul Maqdis. Kata Rasulullah, tidak membahayakan mereka orang-orang yang gak mau nolong mereka. Itu dalil bahwa pasukan Islam akhir zaman itu gak ada yang nolong, gak ada yang nolong. Karena lafadznya man khadalahum, tidak membahayakan mereka. Orang-orang yang menghinakan mereka, nggak mau nolong, membiarkan mati, membiarkan terlantar, dan tanda-tanda itu sudah mulai. Kelaparan di sana, tidak ada yang nolong. Indonesia ngirim beras, tapi nggak bisa masuk karena di sana ditutup semua. Ya, semoga Allah menolong saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. La yadurruhum man khadalahum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang tidak mau nolong mereka, orang-orang yang menelantarkan mereka sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya enggak heran kalau dalam hadis yang lain hatal hajar was sajar, sampai pohon-pohon dan bebatuan akan ngomong, bisa ngomong. Ya, batu-batu dan pohon-pohon akan berkata, ya Muslim, ya Abdullah, ta'al, hei orang Islam, hei Abdullah, para penyembah Allah, hadza warai, di belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah. Kenapa batu-batu ngomong? Kenapa pohon-pohon ngomong? Karena enggak ada yang nolong. Karena enggak ada yang nolong. Sendirian mereka di sana nanti akhir zaman. Enggak ada yang nolong di akhir zaman nanti. Perang sendirian pasukan ini. Maka Allah jadikan pohon-pohon bisa ngomong, Allah jadikan batu-batu bisa ngomong, karena mereka sendirian di sana. La yadurruhum man khadalahum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang tidak mau nolong. Allah jadikan batu-batu ngomong, dan Allah jadikan pohon-pohon ngomong. Dan tahu nggak antum apa yang diomongkan oleh pohon dan batu itu? Pohon dan batu itu mengatakan, ya Muslim, hei orang Islam sini, ya Abdullah, wahai para penyembah Allah.
Ya Abdullah, hambanya Allah. Abd itu penyembah Allah. Itu dalil bahwa ahli tauhid yang dipanggil oleh batu dan pohon itu ahli tauhid. Dan Allah gak manggil ya Arab. Batu dan pohon gak manggil ya Arab. Hei orang Arab sini, enggak. Muslim penyembah Allah. Gak ada kriteria orang Arab di situ. Gak ada kriteria yang dipanggil itu Arab, lah. Muslim penyembah Allah. Ini ahli tauhid. Itu nanti yang kelompok yang akan menemani siapa? Nabi Isa. Jadi nanti Nabi Isa dan Taifah Mansurah menguasai Baitul Maqdis. Syekh Albani rahimahullah ketika mengomentari ayat ini, hadis yang menerangkan Nabi Isa turun di Damaskus, Nabi Isa berangkat ke Baitul Maqdis, ternyata di Baitul Maqdis pasukan Islam sudah kumpul di Masjidil Aqsa. Kata Syekh Albani rahimahullah, itu dalil bahwa nanti Yahudi akan lenyap di Baitul Maqdis. Itu dalil bahwa sebelum Nabi Isa turun, Yahudi sudah nggak ada di situ. Karena Baitul Maqdis sudah dikuasai oleh siapa tadi? Kaum muslim. Makanya kita nggak boleh pesimis, nggak boleh, wes sudahlah, kita sudah nggak ada harapan, ini nunggu Imam Mahdi sajalah, nunggu Nabi Isa sajalah. Yahudi baru menguasai tahun 48, belum ada 100 tahun ya jamaah, belum ada 100 tahun. Tapi kita lihat berapa banyak orang yang pesimis dan mengatakan nunggu Imam Mahdi aja lah, nggak ada harapan ini. Tanah Baitul Maqdis sudah pernah dikuasai tentara salib lama. Tapi ulama-ulama zaman itu meretas jalan kebangkitan, mendidik umat, hingga datanglah Salahuddin Al-Ayyubi dan tentara Islam membebaskannya. Tidak siang malam menyampaikan hadis Imam Mahdi. Iya, Imam Mahdi membebaskan Baitul Maqdis. Tapi jangan terlena dengan hadis itu kemudian kita berpangku tangan. Itu ada episodenya sendiri nanti akhir zaman. Kita akan didik umat ini bahwa kita akan bisa mengembalikan. Belum 100 tahun ya akhi, belum 100 tahun Yahudi ini menguasai apa? Baitul Maqdis. Belum 100 tahun. 48 mereka memproklamirkan negara itu. Tapi kita sudah kelihatan, orang Islam sudah putus asa, nggak ada yang diharapkan. Hanya Allah yang bisa nolong mereka itu. Yang lainnya nggak ada yang bisa diharapkan. Minta tolong sama Allah, jangan minta tolong ke selain Allah. Tapi kita nggak boleh pesimis. Kata Syekh Albani rahimahullah ketika menjelaskan hadis tadi, itu dalil bahwa Yahudi steril di Baitul Maqdis. Bahkan sebelum turunnya Nabi siapa? Isa. Karena dikabarkan tadi nanti Nabi Isa datang ke Baitul Maqdis, kondisi kaum muslimin terkonsentrasi di mana tadi? Ini pasukan terjepit akhir zaman berkonsentrasi di Baitul Maqdis. Ya. Lah di saat itu di mana Dajjal? Ini kan dari tadi kan cerita Nabi Isa. Padahal pasukan yang akan diperangi Nabi Isa adalah pasukannya siapa? Dajjal. Lah nanti jadi episodenya itu bukan Nabi Isa turun Dajjal muncul, enggak. Tapi yang benar yang mana? Mana duluan? Dajjal dulu. Cuma kita kan sedang berbicara Nabi Isa. Tapi kalau kita berbicara Nabi Isa, mau enggak mau akan cerita namanya Dajjal. Nabi Isa turun, Dajjal muncul. Atau Dajjal muncul, Nabi Isa, lafadznya beda ya. Gak ada Dajjal turun, gak ada. Dajjal itu lafadznya zoharo, muncul, nampak. Kalau lafadz yang dipakai untuk Nabi Isa apa? Yanzil. Apa artinya yanzil? Turun. Nabi Isa turun. Kalau Dajjal muncul, nampak. Jadi beda kata kerja yang dipakai oleh hadis Nabi, beda. Ya, kalau Nabi Isa yanzil, kalau siapa? Dajjal apa tadi? Dohar atau yadhar. Lah bedanya di mana? Dari sisi timing, duluan siapa? Dajjal. Dajjal turun di mana? Kok turun di mana? Keliru ngomong. Muncul di mana? Di tanah namanya Khurasan. Di tanah namanya apa? Khurasan. Ya. Khurasan itu di mana, Ustadz? Khurasan itu sekarang Iran. Dan sebagian mungkin Afghanistan, ya. Kemudian setelah itu Dajjal akan berjalan menuju Isfahan, dan di Isfahan itu Dajjal diikuti berapa? 70.000 siapa? Orang-orang Yahudi.
Dan memang di Iran sampai sekarang ada orang Yahudi. Iran itu antipati terhadap Sunni, tapi mereka masih bisa toleransi dengan orang Yahudi. Fenomena alam sebelum keluarnya Dajjal. Wa inna qabla khurujid Dajjal salasa sanawat syidad, sebelum keluarnya Dajjal atau sebelum munculnya Dajjal ada 3 tahun yang sangat sulit, 3 tahun yang penuh dengan penderitaan, kemarau, kering, gak ada makanan, syidat, sangat susah. Yusibun nasa fiha ju'un syadid, orang-orang tertimpa kelaparan yang sangat dahsyat. Ya'murullahu sama'a fi sana al-ula an tahbisa thulutha matoriha. Pada tahun pertama Allah memerintahkan langit untuk menahan 1/3 air hujannya. 1/3 hujannya Allah perintahkan tahan 1/3-nya. Berarti yang turun berapa? Berapa? 2/3. Kemudian wa ya'murul arda fatahbisu thulutha nabatiha. Allah perintahkan kepada bumi di tahun pertama untuk menahan 1/3 tumbuhannya. Padi yang biasanya 100 ton atau 100% jadi berapa? 70. Berkurang 1/3. Tsumma ya'muru as-samaa'a fi as-sana ats-tsaniyah wa tahbisa thulutsai matoriha. Pada tahun yang kedua Allah perintahkan langit menahan 2/3 airnya. Berarti dari 100% ditahan berapa? Jawab ya jamaah. Halo, berapa? Ya 100 dibagi telu ya, telu ya. Betul ya? 33 kali 2 berapa? 66%. Betul ya? Kemudian ya tinggal berapa? Tinggal dikit. Ditahan segitu. Ya berarti yang diturunkan berarti berapa? 33% itu ya. Dan Allah juga memerintahkan bumi menahan 2/3 tumbuhannya, buah-buahannya, berasnya dan seterusnya. Ya. Fala tunbitul khadra, sehingga tidak ada tanaman kecuali sedikit, ya. Fayamurullah samaa'a fis sana tsalitsah, pada tahun ketiga, perhatikan, pada tahun ketiga Allah memerintahkan langit menahan seluruh hujannya, sehingga pada tahun ketiga ini tidak turun hujan belas. Fala taktur qatratun, tidak netes satu tetes pun tahun ketiga itu. Wa ya'murul arda fatahbisu nabataha, dan Allah perintahkan bumi menahan tumbuhannya kullahu, semuanya. Tidak ada satu pun tumbuhan tukul. Ngerti tukul? Rubus, tidak ono. Tidak ada, sudah. Tahun keberapa ini? 3. Fala tumbitul khadra, tidak ada satu pun tumbuhan hijau yang tumbuh di bumi. Fala tabqa dzatu dhilli illa halakat, maka hewan-hewan mati, ya, binatang-binatang yang berkuku mati, yang berkuku akan mati, ya, illa masya Allah, kecuali yang diizinkan Allah. Qila fama ya'isun nas fama yu'isu an-nasa fi dzalikal zaman. Apa yang membuat manusia hidup zaman itu kalau nggak ada makanan? Kata Rasul, at-tahlil wat-takbir wat-tasbih wat-tahmid yujra dzalika alaihim majrat ta'am. Subhanallah. Bagaimana orang bisa hidup nggak ada makanan zaman itu? Kata Nabi, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tasbih subhanallah, tahmid apa? Alhamdulillah, itu seperti makanan.
Jadi orang kalau pengen nggak lapar harus banyak zikir pada waktu itu. Ya. Jadi itu tahun-tahun sulit Pak. Itu menjelang turunnya apa? Dajjal. Barulah Dajjal turun. Karena fitnahnya kan di situ Pak. Dajjal nanti bisa membuat membuat langit apa? Turun hujan. Tentu dengan seizin Allah. Ad-Dajjalu yakhruju min ardil bil masyriq. Dajjal akan muncul keluar di bumi sebelah timur. Khurasan di timur, timurnya Arab. Yuqal laha Khurasan, tempat ini namanya Khurasan. Nah, Khurasan tadi salah satu provinsi di mana tadi? Di Iran, dan sebagian wilayahnya sekarang ada di Afghanistan, tapi mayoritas ada di mana tadi? Iran. Yahrujud Dajjal min Yahudiyya Asfahan ma'ahu sab'un alfan minal Yahud. Nanti keluarlah Dajjal dari kampung Yahudi Isfahan. Isfahan ya dekat Tehran. Ngerti Tehran? Apa Tehran? Tehran itu bahasa Arab, bahasa Surabaya Teheran. Bahasa Arab apa? Tehran. Ma'ahu sab'una alfan minal Yahud, bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Jadi Dajjal muncul pergi dari Khurasan terus ke Isfahan. Di situ diikuti Dajjal diikuti 70.000 Yahudi. Berarti banyak ya jumlah Yahudi. 70.000 orang Yahudi. Ya. Kemudian Dajjal merajalela memasuk negeri-negeri. Tidaklah Dajjal memasuki negeri-negeri membuat fitnah kecuali banyak penduduk negeri itu yang iman kepada Dajjal. Tapi ada tempat-tempat nggak bisa ditembus oleh siapa? Dajjal. Tempat mana itu? Makkah dan Madinah. Di lorong-lorong kota Madinah atau di gerbang masuknya kota Madinah dijaga para malaikat dengan pedang yang terhunus, sehingga Dajjal nggak berani, nggak bisa masuk ke Mekah, nggak bisa ke Madinah, dan ke Baitul Maqdis juga nggak bisa, ke Masjidil Aqsa juga nggak bisa. Siapa pengikut Dajjal? Ya, diterangkan di sini, yatsba'uhu aqwamum ka'anna wujuhum al-majan al-mutraqah. Dajjal akan diikuti beberapa kaum yang wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Apa ini maksudnya? Ya. Wa inna min fitnati, termasuk fitnahnya Dajjal, nanti kan hujan lama nggak turun dan seterusnya. Dajjal itu Pak, di tangannya ada surga. Padahal surganya Dajjal itu apa? Neraka. Dan di tangannya Dajjal ada neraka, padahal itu adalah apa? Surga. Dan banyak orang tertipu. Dan nanti Dajjal berkolaborasi dengan setan. Nanti Dajjal di akhir zaman berkolaborasi dengan iblis. Dia datang kepada seorang laki-laki, imanlah kepada aku ini Tuhanmu. Laki-laki enggak, aku enggak beriman sama kamu. Bagaimana kalau aku bisa menghidupkan ibumu kembali, aku bisa menghidupkan kembali ibumu, ayahmu, apakah kau iman bahwa aku Tuhanmu? Iya, kalau kamu bisa menghidupkan bapak ibuku, maka aku beriman kalau kamu itu Tuhanku. Maka Dajjal berkolaborasi dengan siapa? Setan. Akhirnya setan menyerupai bapaknya orang tadi dan menyerupai apa? Emaknya orang tadi. Fayakulani, terus dua laki-laki perempuan orang tuanya tadi yang aslinya setan itu, tapi menjelma jadi kedua orang tadi. Dia berkata dua-duanya, ya bunayya, wahai anakku, ittabi'hu, ikutilah dia ini, fa innahu rabbuk, dia ini Tuhanmu. Padahal dua tadi adalah siapa? Setan. Ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan nanti kebanyakan yang mengikuti Dajjal kaum wanita. Wah, itu kan gampang ketipu, Pak. Terus materialistik perempuan itu, sehingga kalau dikasih fitnah Dajjal gitu, jangankan Dajjal,
yang nggak dajjal aja. Bukan begitu. Yanzilu dajjal fi hadhihi sabakha bimirqanah. Yakunu aktsaru man yakhruju ilaihi nisa. Kebanyakan nanti yang keluar menuju dajjal adalah para wanita. Wanita itu gampang terpesona. Ya. Hatta inna rajul yarji ila hamimi wa ila ummi wa ibnati wa ukhti wa ammati fayuzikuha ribatan. Sampai nanti seorang laki-laki akan datang ke mertuanya, ke ibunya, ke anak putrinya, ke istrinya, ke saudara perempuannya, ke bibinya untuk menguatkan hati mereka. Makhafata an takhruja ili, karena khawatir saudarinya atau istrinya atau bibinya itu akan keluar menemui dajjal. Karena orang kalau ketemu dajjal kena fitnah itu akan jadi pengikutnya apa? Dajjal. Naudzubillah min dzalik. Cirinya dajjal itu gimana, Ustaz? Ini kita poin-poinnya aja ya, sebenarnya panjang. Ciri-cirinya dajjal, hadisnya banyak sekali dan ulang-ulang. Jadi di hadis A disebutkan 4 ciri, di hadis B disebutkan ngulang hadisnya, tapi ada satu yang nggak ada, jadi nambahi gitu, paham? Ya. Ini 4, ini disebutkan 3, tapi 3 ini 2 sudah ada di sini, tapi 1 nggak ada. Jadi saling melengkapi hadisnya. Maka di sini banyak hadis tentang sifatnya dajjal. Saya simpulkan ya, perhatikan. Karena kalau dibaca semua panjang dan ulang-ulang. Ada di sini, ini nggak ada, ini berkurang. Di sini ada, nggak lengkap, tapi ada di riwayat lain. Ngulang-ulang dan ada tambahan, ada pengurangan. Jadi kalau dibaca terlalu panjang. Saya simpulkan. Sifat dan ciri-ciri dajjal. Dajjal ini seorang laki-laki, bukan perempuan. Dajjal ini apa? Laki-laki. Keturunannya Adam. Berarti Adam itu bukan setan. Mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Jadi Dajjal ini bukan apa? Bukan setan. Dajjal ini Bani Adam. Berarti siapa? Manusia. Muda. Artinya bukan orang tua. Berkulit merah. Pendek. Tidak tinggi. Jarak antara kedua betisnya berjauhan. Gimana maksudnya? Antara betis yang satu dengan betis yang lain apa? Berjauhan. Membawa apa maksudnya? Paham soalnya kira-kira? Iya, kayak O begitu ya. Berambut keriting. Rambutnya Dajjal itu keriting. Keningnya lebar. Dadanya lebar. Mata yang kanan buta. Yang kanan yang buta. Atau bahasa Surabaya bukan picek, picek itu buta. Buta sebelah apa bahasa Jawanya? Bukan kero sama nuang aneh. Piteng ya. Hah? Enggak ada bahasa Jawa yang buta sebelah itu apa? Piteng ya, piteng. Allah Allah. Buta sebelah. Yang buta yang sebelah mana? Kanan. Mata tersebut tidak muncul, tidak pula tertancap dalam, tidak tertancap dalam, seakan-akan buah anggur yang menonjol. Bahasa Jawa ini mendulu. Sementara di atas matanya yang kiri ada daging keras yang tumbuh. Di antara kedua matanya tertulis lafaz kafara. Kafir. Setiap muslim dapat membacanya. Baik dia orang buta huruf maupun tidak. Gitu ya. Dan Dajjal itu mandul, tidak punya anak. Bainama ana naimun atufu bil bait. Ketika aku tidur, aku bermimpi, aku tawaf. Kata Nabi ini. Kemudian Nabi melihat Nabi Isa. Setelah melihat Nabi Isa, Nabi Muhammad melihat Dajjal. Dan Nabi berkata, fa idza rajulun jasim, Dajjal itu gede badannya.
ahmar kulitnya merah, jad'ur ra'si rambutnya ngeruwel apa? Keriting, a'warul ain buta sebelah, ka'anna ainahu inabatun tofiya matanya seperti buah anggur yang menonjol. Dan orang yang paling mirip Dajjal kata Rasulullah adalah Ibnu Qatan. Di zaman Nabi ada orang namanya siapa? Ibnu Qatan, lelaki dari suku Khuza'ah. Seakan-akan Nabi itu ngasih perumpamaan biar lebih apa? Lebih apa ya? Lebih tergambar. Kata Nabi yang paling mirip siapa tadi? Ibnu Qatan. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain annahu syabun, pemuda. Tadi sudah ya. Yang paling mirip adalah Abdul Uzza Ibnu Qatan yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi itu sudah saya simpulkan, nggak usah saya baca, riwayatnya banyak. Lah sekarang Dajjal sudah ada nggak? Di mana Dajjal ini? Sekarang ada seorang sahabat Nabi sudah pernah melihat Dajjal. Siapa namanya? Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini sahabat Nabi yang sudah pernah melihat Dajjal. Bagaimana ceritanya Ustadz? Perhatikan. Nabi Muhammad SAW pernah mengumpulkan sahabat padahal tidak waktu sholat. Padahal tidak waktu apa? Sholat. Nih saya bacakan. Amr bin Sarahil al-Sa'bi berkata kepada Fatimah binti Qais, kabarkan kepadaku sebuah hadis yang kau dengar dari Rasulullah, tidak kamu sandarkan kepada seorang pun selain beliau. Fatimah binti Qais berkata, jika engkau kehendaki aku akan sampaikan. Perhatikan. Suatu hari aku mendengar seruan orang menyeru, as-salatu jami'ah. Aku pun segera keluar menuju masjid. Aku sholat bersama Rasulullah dan aku berada di shaf wanita yang langsung berada di belakang shaf laki-laki. Tatkala Rasulullah selesai sholat, beliau duduk di atas mimbar tersenyum dan berkata, hendaklah masing-masing kalian tetap berada di tempat sholat kalian. Jangan bubar dulu. Duduk dulu. Nabi berkata, atadruna lima jama'tukum, tahu nggak kalian saya kumpulkan sekarang ini? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah berkata, nah ini perhatikan baik-baik, inni wallahi ma jama'tukum li rahbatin wala li rahbatin. Aku demi Allah mengumpulkan kalian bukan karena menakut-nakuti atau memotivasi, tapi aku kumpulkan kalian karena ada orang namanya Tamim Ad-Dari, dia datang kepadaku masuk Islam. Karena sebelumnya Tamim Ad-Dari ini agamanya apa? Halo? Tidak pernah dengar ya hadis ini? Tamim Ad-Dari ini sahabat Nabi, dulu agamanya Kristen. Dulu agamanya apa? Kristen. Dia datang kepadaku berbaiat dan dia menceritakan kepadaku tentang Dajjal yang dulu aku sampaikan kepada kalian. Yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari tentang makhluk yang namanya Dajjal itu seperti yang selama ini aku sifatkan kepada kalian. Bisa dipahami ya? Nah, terus Tamim Ad-Dari mengabarkan kepadaku bahwa di raqiba fi safinatin bahriyatin ma'azalazina rajulan min lakhmin wa juzam falaiba bihimil mawju sahron fil bahri. Tamim Ad-Dari ini Nabi cerita di depan sahabat ini. Dan tidaklah Nabi diutus kecuali pasti mengingatkan kaumnya dari bahaya siapa? Dajjal. Semua Nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad, siapapun Nabi yang diutus mesti mengingatkan umatnya dari Dajjal. Kata Rasul, Tamim Ad-Dari ini berangkat mengarungi samudera waktu masih Kristen, agamanya Nasrani, bersama 30 orang, nggak tahu apakah pedagang, apakah nelayan, nggak diterangkan di sini. Bersama 30 orang dari suku Laham, suku Juzam,
Dan di tengah laut mereka ini dipermainkan ombak, diombang-ambing oleh ombak yang sangat dahsyat sampai terdampar di sebuah pulau. Terdampar di mana? Di sebuah pulau. Fajalasu fi aqrab as-safina fadakhalul jazirata. Maka mereka duduk-duduk di dekat kapal. Akhirnya mereka masuk ke pulau itu. Falakiyadhum dabatun aghlab katsirus sya'ar. Ketika mereka mencoba, namanya orang 30 hari diombang-ambing di lautan, terdampar di pulau, kan penasaran ada apa di pulau ini. Maka masuk di pulau itu. Ketika masuk di pulau itu, ternyata 30 orang tadi ketemu sama makhluk. Siapa makhluk ini? Ketemu makhluk ini dabat itu kayak hewan begitu, aghlab katsirus sya'ar, yang penuh dengan rambut badannya ini. La yadruna ma qubuluhu min duburihi min kasratis sya'ar. Sampai kami itu enggak tahu mana bagian depannya, mana bagian belakangnya, saking lebatnya apanya? Rambut tok. Ini makhluk rambut tok, penuh dengan rambut. Sampai Tamim Ad-Dari tadi, aku nggak tahu mana yang bagian depan, mana yang bagian apa belakang, saking saking lebatnya apa rambutnya makhluk tersebut. Ya, kemudian para sahabat berkata, wailak, celaka, ma'anti, kamu ini siapa? Apa kamu itu? Bukan man anti, siapa kamu, bukan, tapi ma'anti, kamu itu apa? Faqalat, tiba-tiba bisa ngomong. Makhluk tadi loh bisa ngomong. Dan makhluk itu berkata, anal jassasa, aku adalah al jassasa. Mereka berkata, wa mal jassasa, jassasa itu apa? Kok baru denger? Manusia apa hewan apa? Gak dijawab. Tapi jassasa berkata, ayyuhal qaum intaliqu ila hadzal rajul fid dair fa innahu ila khabirukum bil aswaq. Hei orang-orang, berapa orang tadi? 30. Segera bergagaslah menuju kuil itu, menuju kuil tempat penyembahan, altar itu. Di sana ada seorang laki-laki yang tidak sabar menunggu berita kalian. Adzan dulu, harus setelah itu dilanjut tentang apa tadi? Jassasa. Adzan dulu. Oh.
Nah, kita lanjutkan dikit lagi ya. Kata Jassasa, segeralah bergegas menuju kuil itu. Sungguhnya di sana ada orang yang sangat merindukan kabar dari kalian. Qala lamma sammat lana rajulan farikna minha. Akhirnya kami takut, jangan-jangan ini setan. Ya. Tapi kami akhirnya bergegas sampai kami masuk ke kuil itu kan. Fa idza fihi adamu insanin ra'ainahu qad khalqan wa ashadduhu wifaqan majmu'atun yadahu ila unukihi ma baina rukbati ila ka'baihi bil hadid. Setelah kami masuk di kuil itu, kami menjumpai manusia yang gede yang tidak pernah kami melihat orang segede itu. Gede badannya. Dan sedang terikat, dikumpulkan antara tangan dan lehernya. Gimana maksudnya? Majmu'atun yadahu ila unukihi. Tangannya dikumpulkan ke leher. Begini? Apa begini? Masa begini? Bisa gini ya? Wallahu alam. Intinya gitu. Dikumpulkan antara tangannya dengan apa tadi? Lehernya. Dan antara kedua lututnya ke betisnya. Gimana? Dua lututnya dikumpulkan ke kedua mata kakinya. Saya ulangi ya. Rukbah itu lutut. Kedua lututnya dikumpulkan ke dua apa namanya? Mata kakinya. Gimana ya? Lututnya dikumpulkan ke mata kaki. Masuk sila. Gitu ya? Sila. Yes, pokoknya ngono lah, pokoknya dua lututnya ditarik ke mana tadi? Ya mungkin juga ya. Terus tapi iya. Setelah itu dan terikat tadi ya. Mana tadi? Nah, qulna wailaka ma anta, celaka, kamu ini apa? Kata orang-orang ini, kamu ini apa? Qala qad qadartum ala khabari fa akhbiruni ma antum qalu nahnu unasun minal arab. Akhirnya cerita, kami ini orang-orang dari negeri Arab. Kami mengarungi samudera dengan kapal. Kemudian kami terombang-ambing selama 1 bulan di samudera. Sampai kami terdampar di pulaumu ini. Maka kami duduk di dekat apa tadi? Kapal. Akhirnya kami masuk ke pulau ini dan ketemu makhluk yang penuh dengan rambut. Kami nggak tahu mana yang bagian depan dan mana yang bagian belakang. Sampai dia menunjukkan kami ke tempat ini dan aku bertemu denganmu. Fa innahu ila khabarikum bil aswaq. Dia berkata, sungguhnya di dalam kuil ini ada laki-laki yang menunggu kabar darimu. Maka kami pun bergegas ke sini. Ya. Dan kami enggak aman. Kami merasa dia itu setan. Si siapa namanya tadi? Jasa saja. Akhirnya ngomong. Ini perhatikan percakapan bagus ini. Dajjal berkata, "Akhbiruni an nakhli baisan." Hei orang Arab, tolong kabarkan kepadaku tentang kebun kurma di kota Baisan. Baisan itu Palestina, tapi dikuasai Israel. Saya pernah ke Baisan, masih banyak pohon kurmanya. Faqala akhbiruni an nakhli Baisan. Kabarkan kepadaku tentang kebun kurma yang ada di negeri Baisan. Baisan ini dekat Tobaria, dekat Danau Tiberias. Jadi kalau kita ke Danau Tiberias atau dalam versi Islamnya Tobariyah yang ada kaitannya dengan Ya'juj Ma'juj itu pernah dengar ya? Itu dekat dengan Baisan. Qulna an Aisyah insa'ni tastakbir.
apa yang kamu tanyakan tentang kebun kurma Baisan itu? Maka orang yang terikat tadi berkata, as'alukum an nakhliha hal yuthmir. Saya tanyakan kepada kalian tentang buahnya, apakah masih berbuah atau enggak berbuah. Maka kami katakan kepadanya, na'am, iya, sampai sekarang kebun kurma Baisan masih ada dan masih berbuah. Qal ama inna yusiku alla tuthmir. Kata orang yang terikat tadi, ini Dajjal maksudnya ya. Yang terikat tadi siapa namanya? Dajjal. Hampir-hampir kebun kurma Baisan tidak akan berbuah lagi. Akhbiruni an Bukhaira at-Tabariyah. Tolong kabarkan kepadaku tentang danau Tiberias atau danau Tabariyah. Qulna an Aisya'ni atas takbir. Tentang apanya yang kamu tanyakan ini? Tentang airnya. Qalu, maka orang-orang Arab tadi yang dipimpin oleh Tamim Ad-Dari berkata, hiya katsiratul ma. Danau Tabariyah sampai sekarang masih, kata Tamim Ad-Dari ya, katsiratul ma, masih banyak airnya. Saya juga pernah ke Danau Tabariyah ini, masih banyak airnya. Dan dari Danau Tabariyah itu airnya lari ke Sungai Jordan. Sama Israel ditutup, sehingga airnya Danau Tabariyah tidak bisa mengalir ke mana? Sungai Jordan. Sungai Jordan ada di hadis loh. Tentang peperangan akhir zaman disebutkan Sungai Jordan itu. Saya ngomong Sungai Jordan, bukan ngomong negara Jordan. Nih ya, meskipun Sungai Jordan tempatnya di mana? Di Jordan. Nah, kata Dajjal, ya, hampir-hampir nanti airnya akan hilang. Jadi termasuk tanda akhir zaman nanti air di Sungai Tiberias akan hilang. Kalau sekarang masih banyak, masih melimpah ruah. Akhbiruni an aini Zuhar. Tolong kabarkan kepadaku tentang sumber mata air Zuhar. Lah ini saya belum pernah ke sana, enggak tahu di mana ini. An ainin Zuhar. Qalu an Aisya'niha. Apa yang kamu tanyakan? Tentang airnya masih ada apa enggak? Maka dijawab, na'am, masih banyak dan orang-orang bertani menggunakan airnya. Kata Dajjal, bertanya lagi, akhbiruni an nabiyil ummiin. Nah, ini penting nih. Dajjal berkata, kabarkan kepadaku tentang seorang nabi dari kaum yang enggak bisa baca tulis. Kabarkan kepadaku tentang nabi yang diutus untuk orang-orang yang buta huruf. Ma fa'ala, apa yang dikerjakan Nabi itu? Mereka menjawab, saya mau tanya, Tamim Ad-Dari Muslim apa non Muslim? Agamanya apa tadi? Kristen, Masihi. Maka mereka menjawab, qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib. Ada orang ngaku Nabi atau katanya Nabi keluar dari kota Makkah dan singgah di mana? Yathrib. Yathrib di mana? Di Madinah. Ini menunjukkan bahwa Tamim Ad-Dari dan teman-temannya punya wawasan. Dia kan bukan orang Mekah, bukan orang apa? Madinah, tapi sudah tahu bahwa ada peristiwa di Mekah seorang nabi yang dipersekusi dan diintimidasi dan akhirnya pindah kemana? Mereka tahu Tamim Ad-Dari, padahal dia bukan orang Mekah, bukan orang apa? Madinah, bahkan agamanya bukan agama apa? Islam. Kemudian aqatalahul Arab, apakah orang-orang Arab memusuhinya dan memeranginya? Kami menjawab iya. Bagaimana yang dilakukan oleh kaifa sanabihim, ya. Jadi tentang Nabi Muhammad ditanyakan. Setelah mendapatkan jawaban-jawaban tadi detil, akhirnya Dajjal ngomong. Ini yang menjadikan Tamim Ad-Dari masuk Islam. Ya, perhatikan. Nah ini, qala amma inna dzaka khairun lahum an yuti'uhu. Ya, sungguh baik bagi orang Arab itu seandainya mereka taat kepada Nabi ini. Ini kata-kata yang dipegang oleh siapa? Tamim Ad-Dari. Kok tahu gitu loh. Ini makanya Tamim Ad-Dari nanti setelah balik ke Arab,
pulang setelah terombang-ambing tadi pulang ke Jazirah Arab, dia datang ke Nabi masuk Islam gara-gara peristiwa ini. Berarti kan? Nah ini baru ngaku. Ini mukhbirukum anni inni anal masih. Aku kabarkan kepadamu aku itu al-masih. Gelarnya yang disebut. Ya kan kemarin saya ceritakan ada dua masih akhir zaman, betul tak? Isa al-Masih sama apa? Al-Masih ad-Dajjal. Sudah tahu asal usul kata masih itu? Kemarin saya sebutkan kan di sini kan, dikatakan masih karena keliling. Masih ingat nggak? Dan dua-duanya keliling. Nabi Isa keliling, Dajjal juga apa? Keliling. Bisa dipahami nggak sih? Nabi Isa kan datang ke Tiberias, datang Nabi ke Jericho, Nabi Isa ke Bethlehem, Baitul Maqdis, ke Yerusalem. Nabi Isa keliling dakwah. Dajjal juga begitu. Datang ke negeri-negeri. Makanya Al-Masih. Terus makna Al-Masih lain-lain kemarin apa? Sebabnya apa? Al-Masih artinya yang apa? Yang mengusap, karena Nabi Isa itu mengusap orang yang sakit, matanya diusap sembuh, orang kena penyakit lepra diusap sembuh gitu loh. Lah Dajjal juga gitu, punya sakti orang menghidupkan orang mati. Mirip. Halo? Terus makna masih apa kemarin yang nomor 3? Yang diusapi. Kalau dalam bahasa, mohon maaf, yang dalam dunia Kristen diapakan? Kemarin saya ceritakan ke antum, diurapi. Isa al-Masih bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Yesus Kristus. Kristus itu al-Masih. Antum ketik di internet apa sih makna Kristus? Nanti akan kata-kata al-Masih, diurapi, diusapi, gitulah. Ya, cuma aku gak ahli dalam masalah itu, gak wani terus. Terus balik ke materi. Akhirnya aku ini siapa? Al-Masih. Hampir-hampir aku diberi izin untuk keluar, dan aku akan asiru fil ard, aku akan pergi ke negeri-negeri, aku akan berjalan. Fala ada qaryatan illa habattuha. Perhatikan, tidaklah aku tinggalkan negeri kecuali aku turun kepadanya fi arba'ina laila, selama 60 malam, kecuali Mekah wa Thaibah dan Madinah. Keduanya diharamkan bagiku. Kullama aradtu an adkhul, kalau aku mau masuk Mekah, masuk Madinah, ya, maka enggak bisa. Kenapa? Istaqbalani malakun biyadihi as-sayfu salta. Karena setiap aku mau masuk, aku berhadapan dengan malaikat yang di tangannya ada pedang yang terhunus. Ya sudduni, menghalangiku masuk Mekah dan Madinah. Wa inna ala kulli nakbin minha malaika, setiap gerbang atau lorong dijaga malaikat-malaikat. Aku nggak bisa masuk. Ini ceritanya siapa? Ceritanya siapa ini? Ceritanya Nabi. Nabi ngomong panjang lebar dari awal sampai akhir tadi di mana? Di atas mimbar. Nabi menceritakan apa yang diceritakan Tamim Ad-Dari datang ke Nabi, cerita, aku kemarin aku ini non muslim, orang Kristen, kemarin menyeberangi samudera, terombang-ambing, ketemu dengan makhluk yang aneh, terus cerita tentang dirimu, lah sekarang aku masuk Islam, gitu loh ceritanya. Tahu hadis yang mengatakan la taghdab, hadis riwayat apa? Imam Nawawi itu kan, yang di Imam Nawawi. Di antara yang merawikan Tamim Ad-Dari. Taib. Sehingga kesimpulannya Dajjal sudah ada, tapi belum diizinkan untuk apa? Keluar. Lah nanti Dajjal turun atau keluar, lo turun lagi keliru ya. Muncul di mana tadi? Di Iran, Khurasan. Iran itu nama, bukan nama lama. Iran itu nama baru. Nama lamanya apa? Furus, Khurasan, itu ya. Sama dengan Saudi, itu nama baru. Nama lawasnya apa? Arab, Mekah, Madinah. Saudi itu baru, Pak. Ya. Termasuk Suriah. Suriah sudah lama ya. Irak sudah lama, sejak zaman Nabi sudah ada. Kembali ke materi. Cina itu nama lama, zaman dahulu orang Arab sudah mengatakan Cina. Apa bedanya negeri sama negara? Apa bedanya negeri sama negara? Ayo, ada yang mau angkat tangan?
Apa hubungannya Ustaz? Iya ada hubungannya sama ini. Apa hubungannya negeri sama negara? Apa perbedaan negeri sama negara? Negeri itu permanen, negara itu enggak permanen. Negeri itu tetap, negara itu silih berganti. Bisa dipahami? Negeri Cina dari dulu ya negeri Cina. Negaranya berubah-ubah. Ada dinasti Ming, ada dinasti apa? Qing, ada Manchu, ada macam-macam. Ya kan? Dari dulu negeri kita negeri Nusantara. Pemerintahnya ya berubah-ubah. Kerajaan ganti India Belanda, betul ya? Ganti Indonesia dan seterusnya. Sama India dari dulu India, negeri India. Tapi sistem pemerintahnya berubah dulu raja, kesultanan, sekarang ganti presiden dan perdana menteri dan seterusnya. Ya, taib. Itu ya jamaah yang dirahmati oleh Allah, turun di mana tadi? Khurasan, diikuti 70.000 Yahudi apa? Isfahan, membuat kerusakan di bumi, nanti memimpin orang-orang Yahudi pergi ke Baitul Maqdis, nggak bisa masuk. Ya, akhirnya terjadi konfrontasi dengan pasukannya Nabi Isa, dan pasukannya Nabi Isa adalah Taifah Al-Mansuro Al-Firqatun Najiyah. Ketemunya di mana? Ketemunya di mana pasukannya Dajjal dengan pasukannya Nabi Isa? Karena di Baitul Maqdis mereka nggak bisa masuk. Dajjal nggak bisa masuk apa? Baitul Maqdis. Terus terjadinya di mana pertemuan itu? Di mana? Di Babuluddin, di gerbang kota Lut. Kalau seandainya ada peta tak tunjukkan di sini petanya. Sampai sekarang ada kota Lut itu. Sekarang dikuasai apa? Israel, Palestina yang terjajah. Sehingga terjadi pertemuan antara Dajjal dan pasukannya, Nabi Isa dan pasukannya, dan Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal. Selesai kisahnya. Setelah itu Nabi Isa memimpin umat Islam sedunia dengan adil, makmur, membatalkan kekristenan. Tapi nggak lama, berapa tahun tadi? 7 tahun. Lah setelah itu nanti terjadi perhara-perhara menjelang hari kiamat. Itu yang bisa disampaikan. Dengan ini kita anggap kajian kitab Fabi Hudahu Muqtadi, Sirah para Nabi telah selesai. Kalau selesai Nabi Isa berarti tinggal Nabi siapa? Tolong dijawab. Kalau Nabi Isa sudah selesai dari Adam sampai Nabi Isa, berarti yang kurang siapa? Nabi Muhammad. Berarti kita balik kajian Sirah Nabawi dari zaman Islam, Arab pra-Islam. Nabi belum lahir itu apa yang terjadi dengan bangsa Arab? Setelah itu agama bangsa Arab itu apa saja? Apakah ada Kristen, apakah ada Yahudi, apakah penyembahan berhala? Setelah itu Nabi lahir. Ketika Nabi lahir itu bagaimana sosial masyarakat Arab? Ya, terus sampai Nabi wafat. Insya Allah berarti kita akan kembali untuk belajar sirah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita pakai kitab yang sederhana, yang ringkas dan mudah biidnillahi ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.